kelas 11 IPS SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFD. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait persebaran flora fauna di dunia. Nah, pada kali ini kita akan bahas topik tentang zona biogeografi. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan saksikan video berikut ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita 2 minggu lalu. Kita akan membahas tentang zona biogeografi. Nah, berikut ini merupakan peta dari zona biogeografi. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan semangat, giat, dan mampu untuk menjelaskan persebaran jenis flora fauna di dunia. Serta siswa diharapkan memiliki rasa cinta kasih untuk menjaga dan melestarikan jenis flora dan fauna yang ada di sekitar. Jadi, kalian dituntut untuk memiliki rasa semangat dan giat untuk belajar, dan juga kalian harus memiliki cinta kasih untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kalian. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, kita akan membahas terkait zona biogeografi ini yang ditentukan atau ditemukan oleh salah satu penemu dan merupakan salah satu ahli biogeografi. Nah, si ahli biogeografi ini bernama Wallace. Nah, si Wallace ini memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang hingga sekarang ini masih berlaku. Jadi, zona biogeografi yang sudah ditentukan oleh si Wallace ini masih kita pakai hingga sekarang ini. Dan umumnya pemberian tata nama ini didasari oleh pola persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Jadi, makhluk hidup yang berada di laut bukan menjadi acuan si Wallace ini. Nah, adapun zona yang dimaksud yaitu zona nearktik, neotropik, australis, oriental, palearktik, dan Ethiopian. Nah, si Wallace ini memberikan nama-nama zona ini tidak lain dan tidak bukan karena alasan perbedaan kondisi geografis dan juga iklim di tiap wilayah. Misalnya, hewan atau flora yang ada di kutub pasti tidak sama dengan hewan dan flora yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi dia memberikan zona-zona yang membedakan antara flora fauna di wilayah yang satu dengan yang wilayah yang lainnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang zona nearktik. Nah, berikut ini merupakan gambar dari si zona nearktik yang berwarna ungu ya. Jadi sebagian besar zona nearktik ini berada di benua Amerika Utara. Adapun ciri-ciri dari si zona nearktik yaitu yang pertama, zona nearktik membentang dari Arktika di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah termasuk Greenland. Jadi si Greenland ini berada di Amerika. Lalu yang kedua, zona nearktik terdiri atas tundra, taiga dengan hutan gugur beriklim sedang di tenggara, padang rumput di wilayah selatan sampai tengah, dan juga gurun di barat daya. Nah, jika kita mengingat pada pertemuan 2 minggu lalu, kita sudah membahas terkait bioma yang ada di dunia. Jadi pasti di sini kalian tidak asing lagi dengan sebutan-sebutan atau bioma yang ada di zona nearktik ini seperti tundra, taiga, dan yang lainnya. Lalu ciri yang ketiga, terdapat relatif sedikit mamalia. Jadi maksudnya mamalia di sini merupakan hewan yang menyusui. Jadi di zona nearktik ini hewan yang menyusui itu hanya sedikit. Lalu ciri yang keempat, terdapat hanya 2 fauna endemik yaitu berang-berang gunung dan juga kijang bertanduk bercabang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari si berang-berang gunung. Lalu ini merupakan gambar dari kijang tanduk bercabang. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada zona yang kedua yaitu zona neotropik. Nah, ini merupakan gambar dari zona neotropik yang berwarna hijau. Jadi, si zona neotropik ini berada persis di bawah zona nearktik. Adapun ciri-ciri dari si zona neotropik ini yaitu yang pertama,
Zona neotropik terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Tengah. Lalu yang kedua, zona neotropik berada dekat dengan zona neartik seperti yang sudah Ibu bilang tadi dan dibatasi oleh kesamaan flora dan fauna. Jadi jika kalian di sini melihat bahwa si zona neotropik ini merupakan sebagian besar berada di benua Amerika Selatan. Jadi dia itu persis berada di bawah si zona neartik. Dan di sini hanya dibatasi oleh kesamaan flora dan fauna. Jadi di daerah perbatasan antara zona neartik dan zona neotropik ini memiliki kesamaan flora dan fauna di dalamnya. Lalu ciri yang ketiga, zona neotropik memiliki banyak keluarga mamalia dan banyak diantaranya merupakan fauna endemik. Nah, jika tadi kita membahas zona neartik memiliki sedikit mamalia, namun di sini di zona neotropik merupakan kebalikannya karena di sini memiliki banyak keluarga mamalia dan di sini merupakan banyak diantaranya merupakan fauna endemik atau fauna yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada ciri yang keempat. Sebagian besar keanekaragaman spesies umumnya terkonsentrasi atau terpusat di hutan Amazon dan sabana. Nah, hutan Amazon ini merupakan salah satu hutan hujan tropis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan sabana ini merupakan padang rumput yang di dalamnya terdiri atas semak belukar dan juga terdapat beberapa pohon. Jadi, keberagaman spesiesnya itu, si flora dan faunanya itu umumnya terkonsentrasi atau terpusat di dalam si hutan Amazon dan si sabana ini. Apakah tidak ada di bioma lain, Bu? Pasti ada, tapi tidak begitu banyak dan umumnya spesiesnya itu pasti lebih sedikit seperti itu. Lalu kita masuk pada ciri yang terakhir. Pada zona neotropik terdapat 27 keluarga hewan endemis. Misalnya berbagai jenis kera, tikus, kelelawar, dan armadillo. Nah, ini merupakan gambar dari kera, tikus, kelelawar, dan juga si armadillo. Nah, si armadillo ini hampir mirip dengan terenggiling. Selanjutnya kita akan membahas zona yang ketiga, yaitu zona australis. Nah, ini merupakan gambar dari zona australis. Jadi zona australis ini berada di bawah zona oriental. Nanti zona oriental kita bahas selanjutnya. Adapun ciri-ciri dari zona australis ini, yang pertama, zona australis meliputi Australia dan Papua Nugini dan beberapa kepulauan di Indonesia seperti Kepulauan Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara, serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Jadi, si zona australis ini juga termasuk ke dalam bagian dari Indonesia yang berada di timur Indonesia, salah satunya seperti Maluku dan si Lombok. Lalu yang kedua, ciri yang kedua, sebagian besar wilayah australis merupakan gurun pasir. Namun, pada wilayah pesisir menunjukkan keberagaman bioma seperti hutan hujan tropis di bagian utara dan di Papua Nugini, hutan gugur beriklim sedang di bagian tenggara, semak-semak belukar atau stepa berada di bagian selatan, dan hutan hujan iklim sedang di Tasmania Timur. Nah, jadi pada zona australis ini umumnya didominasi oleh si bioma gurun. Namun, jika kita pergi ke wilayah pesisir atau wilayah yang berada di pinggir pantai, itu akan menunjukkan keberagaman bioma yang terdapat seperti hutan hujan tropis, hutan gugur beriklim sedang, dan juga si stepa. Lalu ciri yang terakhir, pada zona australis terdapat 19 fauna endemik seperti landak mini, platypus, hewan marsupial. Nah, maksudnya hewan marsupial ini adalah hewan mamalia yang memiliki kantung. Lalu, serigala Tasmania, bandikut, possum, kanguru, dan koala. Nah, ini merupakan contoh dari si landak mini. Dan ini merupakan platypus, hampir mirip bebek ya. Dan ini contoh dari si bandikut. Nah, ini contoh dari possum. Nah, selanjutnya kita akan membahas zona yang keempat, yaitu zona oriental atau zona Indo-Malaya.
Nah, dari namanya saja pasti kita sudah tidak asing lagi tentang zona oriental ini, karena di sini disebut zona Indo-Malaya. Tentu Indonesia termasuk ke dalamnya. Nah, ini merupakan gambar dari zona oriental atau zona Indo-Malaya yang berwarna coklat. Dan seperti Ibu bilang tadi bahwa Indonesia termasuk ke dalamnya. Lalu ada pun ciri-ciri dari zona oriental ini, yaitu yang pertama, zona oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia, hingga bagian selatan Asia Timur. Selanjutnya, zona oriental terdiri atas subbenua India. Maksudnya di sini, subbenua India ini merupakan bagian-bagian dari negara India, namun tidak semuanya. Lalu Asia Tenggara termasuk Indonesia tadi, dan bagian dari Kepulauan Nusantara, salah satunya Malaysia yang berada di utara dan barat garis Wallace. Lalu yang ketiga, sebagian besar zona oriental adalah hutan hujan tropis. Jadi di sini pada zona oriental ini didominasi oleh bioma hutan hujan tropis. Namun, apakah di sini tidak ada bioma lainnya, Bu? Jawabannya itu ada, seperti sabana dan stepa. Namun, tidak sebanyak dari bioma hutan hujan tropis. Lalu yang terakhir, keberagaman mamalia pada zona oriental cukup tinggi. Namun hanya ada 5 keluarga endemik, diantaranya tupai, kelelawar hidung babi, tarsius, kubung, dan siamang. Nah, jika kalian mengingat pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait faktor-faktor persebaran flora fauna di dunia, salah satunya yaitu iklim. Nah, jadi alasan mengapa keluarga mamalia pada zona oriental ini cukup tinggi itu karena disebabkan oleh faktor iklim, di mana curah hujan di sini cenderung tinggi dan kelembapan udaranya juga tinggi. Maka keberadaan flora dan faunanya di sini pasti lebih banyak dibandingkan dengan zona-zona yang lainnya. Nah, contoh dari hewan-hewannya itu seperti ini gambar tupai. Lalu ada kelelawar hidung babi, tarsius. Nah, tarsius ini mirip seperti koala. Lalu kubung. Nah, si kubung ini merupakan salah satu keluarga tupai. Namun si kubung ini memiliki sayap yang tangan dan kakinya itu terhubung seperti itu. Lalu yang terakhir adalah si amang. Selanjutnya kita akan membahas zona yang kelima, yaitu zona paleartik. Nah, ini merupakan gambar dari zona paleartik. Yang di zona paleartik ini, benua Eropa juga termasuk di dalamnya. Adapun ciri-ciri dari si zona paleartik ini, yaitu zona paleartik merupakan daerah fauna terbesar yang mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Alasan kenapa daerah faunanya ini termasuk yang terbesar, karena di sini wilayahnya itu lebih banyak dibanding dengan zona-zona yang lainnya. Lalu ciri yang kedua, zona paleartik umumnya didominasi oleh taiga. Nah, pasti masih ingat taiga ya. Taiga itu nama lain dari hutan boreal yang terbentang dari timur ke barat di 60 derajat lintang utara. Sedangkan pada bagian utara terdapat bioma tundra dan bagian barat daya terdapat stepa Mongolia, serta di Eropa terdapat hutan gugur dan semak belukar. Lalu ciri yang ketiga, terdapat 2 mamalia endemik pada zona paleartik, contohnya tikus mondok buta atau Spalacidae dan tikus selefin. Lalu ciri yang terakhir, zona paleartik memiliki kesamaan dengan zona neartik, terutama di bagian utara yang memiliki kesamaan hewan seperti serigala, kelinci, dan karibu. Nah, jadi di sini si zona paleartik ini memiliki kesamaan dengan zona neartik di bagian utaranya, karena pada bagian utara merupakan bagian yang memiliki jenis bioma tundra dan berada di daerah kutub. Jadi di sini kesamaan flora dan faunanya itu cenderung sama karena mereka berada pada bagian yang sama juga, yaitu di bioma tundra. Nah, berikut ini merupakan gambar dari si serigala. Ini adalah kelinci dan juga si karibu. Nah, karibu ini hampir mirip rusa ya, tapi beda di tanduknya saja. Nah,
Selanjutnya kita masuk pada zona yang terakhir, yaitu zona Ethiopian atau zona Afrotropical. Nah, ini merupakan gambar dari zona Ethiopian yang berwarna biru. Adapun ciri-ciri dari zona Ethiopian ini yaitu yang pertama, zona Ethiopian mencakup wilayah Madagaskar dan sub-Sahara Afrika. Lalu yang kedua, Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi antara daerah Ethiopian dan Palearktik Selatan. Maksudnya di sini nakku zona transisi yaitu zona peralihan. Jadi pada daerah ini terdapat kesamaan antara flora dan fauna yang berada di wilayah Ethiopian dan juga si zona Palearktik Selatan. Lalu ciri yang ketiga, zona Ethiopian memiliki variasi vertebrata terbanyak dibandingkan zona lainnya. Jadi maksudnya di sini variasi vertebrata ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi di sini umumnya variasi vertebratanya itu lebih banyak dibandingkan zona-zona yang lainnya. Lalu ciri yang keempat, keberagaman mamalia yang terdapat di zona Ethiopian disebabkan karena adanya iklim hangat dan umumnya terdapat 15 hewan endemik. Nah, di sini termasuk banyak juga ya hewan yang endemik di wilayah ini dibanding zona yang lainnya. Contohnya itu adalah jerapah, kuda Nil, kelelawar, tikus, dan kelinci. Nah, ini merupakan gambar dari si jerapah, kuda Nil, kelelawar, tikus, dan kelinci. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan jelas. Dan kira-kira nilai karakter apa yang kalian temukan setelah mempelajari materi ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kerjakan di buku latihan kalian. Dan ingat, untuk mengumpulkan tugas kalian tepat waktu dan tetap menjaga kesehatan. Terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire crew, yeah. Trying to make